Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah join ya di Zoom ini yang akan melakukan bimbingan kelompok ya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk semuanya bisa gabung ke sini ya untuk para mahasiswa yang luar biasa ini ya. Baik, sebelum dimulai ya alangkah baiknya kita berdoa ya. Apakah dari kalian semua ada yang memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Ade Apriki, silakan. Nggak bisa on cam nggak apa-apa ya, Pak? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar supaya kita belajar diberikan kelancaran. Oke. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ade Apriki ya yang udah memimpin doa. Terima kasih banyak. Baik. Ya, Pak. Ya, kehadiran saya di sini ya di Zoom ini ya punya tujuan ya, yaitu untuk melakukan suatu yang namanya bimbingan kelompok ya. Ada yang tahu atau ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok atau tidak di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oh, baik. Semuanya belum ya. Baik, kalau belum, saya akan jelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu layanan ya yang dilakukan oleh BK ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Jadi ada pemimpin kelompoknya dan juga ada anggota kelompoknya. Jadi dalam proses ini, dalam kegiatan ini, dalam bimbingan kelompok ini, kita itu memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, ada yang tahu dinamika kelompok di sini? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Baik. Kalau belum tahu saya akan jelaskan ya. Jadi dinamika kelompok itu adanya interaksi nih. Ada interaksi antara pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Jadi nggak monoton. Jadi kita saling sharing, saling tukar ilmu di sini. Jadi nggak diam saja. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita seperti diskusi gitu. Jadi bisa jadi apa yang saya tidak tahu, tapi anggota kelompok tahu. Jadi kita bisa sharing di sini. Seperti itu. Jadi dan tujuannya juga, dan saya akan memberikan suatu layanan ya juga informasi ya. Jadi ini layanannya berhubungan dengan karir. Dari mahasiswa ini kan dari jurusan apa ya? Kayaknya sama semua jurusannya. Iya, Pak, sama, Pak. Sama ya, jurusan BK semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi saya akan memberikan satu informasi. Jadi supaya lebih menambah wawasan, terus juga meminimalisasi ya dari sesuatu yang negatif. Takutnya kurang tahu gitu untuk suatu topik yang kita bahas nanti gitu. Jadi kita benar-benar dibahas, kita semua bahas. Jadi bukan berarti seperti guru yang zaman dulu ya. Jadi kayak guru yang menjelaskan tentang topik yang akan dibahas gitu. Tapi enggak, kalau ini kita semuanya itu seperti diskusi gitu. Jadi saling ngebahas satu sama lain. Jadi kita saling tukar pikiran, pendapat, seperti itu kurang lebihnya. Jadi memberikan informasi yang lebih gitu kan. Dalam BK juga kalau saya pernah baca ada namanya WPKNS kan ya. Itu namanya wawasan
ya W-nya, terus keterampilan K-nya, WP pengetahuan dulu ya. Wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan juga sikap ya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk memberikan suatu wawasan seperti itu yang akan saya lakukan. Nah, dalam pelaksanaan ini namanya bimbingan kelompok kan biasanya dilakukan 7 sampai dengan 15 orang ya. Ya, selamat datang Maula Hanifah ya. Baru bergabung. Ya, jadi bimbingan kelompok itu dilakukan anggotanya dari 7 orang sampai dengan 15 orang. Jadi diduduk secara melingkar seperti itu supaya jelas gitu. Jadi pembicaraannya itu jelas gitu kan. Berhubung sekarang sedang pandemi gitu kan. Jadi kita bisa melakukannya secara virtual. Nah, dalam BK juga saya pernah baca bahwa BK tidak selalu bertatap muka gitu, tapi bisa menggunakan e-counseling, betul ya? Betul ya? Nah, gitu itu yang biasa saya baca gitu. Karena saya suka searching, suka baca artikel-artikel gitu. Tentang BK juga saya suka. Nah, saya harapkan di sini semuanya bergabung ya secara sukarela ya, tanpa adanya paksaan, betul ya. Tanpa ya semuanya bisa datang masuk ke Zoom ini tanpa ada paksaan dari siapapun gitu. Jadi ya sukarela. Kita juga saya harapkan kita saling terbuka gitu, tidak usah ada yang ditutupi karena kita ngebahas sesuatu yang pastinya nanti perlu banget kita ketahui gitu. Jadi kita harus benar-benar terbuka gitu, tidak ada yang tertutup gitu. Kita harus terbuka semuanya, saling kooperatif gitu ya kurang lebihnya. Juga aktif gitu, jangan sampai kita kita buat bimbingan kelompok ini monoton diam aja, itu sangat nggak asik gitu. Kalau misalnya bimbingan kelompok itu monoton itu nggak asik gitu ya. Dan juga kita juga harus normatif ya. Jadi arti katanya kita harus dalam bahasa yang sopan, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang tidak baik keluar, bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa kotor gitu kan. Kasar dan kotor itu sangat tidak baik. Jadi kita harus menjunjung kenormatifan, jadi saling sopan ya, tidak mencela satu sama lain gitu. Mungkin ada suatu pendapat yang lucu atau apa, kita tidak boleh mengejeknya atau kita menjelek-jelekannya gitu. Dan ini juga sifatnya rahasia ya. Jadi kalau misalkan ada suatu yang dirasakan dalam topik ini atau punya pengalaman pribadi gitu, kita bisa menjaga rahasia ini. Jadi dalam kelompok ini, dalam bimbingan kelompok, kita harus bisa menjaga rahasia dari apa yang diucapkan masing-masing anggota kelompok. Jadi paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Baik, selanjutnya itu kesepakatan waktu nih ya. Kesepakatan waktu. Jadi saya akan melakukan bimbingan kelompok ini dengan waktu 1 jam. Nah, kira-kira sepakat nggak nih 1 jam? Setuju, Pak. Jadi ya. Nah, ini berhubung Zoom kan kadang-kadang dia ada batasnya ya, karena bukan premium ya. Ada 40 menit dia sudah keluar sendiri, itu mungkin nanti kita bisa siasatinya. Jadi kita 2 kali Zoom ya. Jadi kita pakai link yang sama. Jadi di saat Zoom itu keluar, kita balik lagi ke WA grup ya. Nah, itu bisa klik lagi linknya gitu. Itu paham ya? Jadi sepakat ya 1 jam ya. Baik, Pak. 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 Baik. Nah, tadi saya berbicara kan saya belum perkenalan nih. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang gitu kata orang ya. Betul nggak? Betul. Tapi kalau menurut saya, Kata Bapak Pak barusan. kalau menurut saya itu agak ada yang salah. Jadi harusnya tak kenal maka tak dekat gitu. Cinta. Dekat dulu gitu kan. Kalau ambil simpelnya tak kenal maka ta'aruf gitu, kenalan. Namanya nggak kenal ya kenalan, ta'aruf ya. Nah, baik sama saya. Nah, nanti saya akan memperkenalkan diri nih. Selanjutnya anggota kelompok ya yang memperkenalkan diri. Jadi bisa sebutkan namanya, terus alamatnya. Karena ini
ada sebut tauhid dengan tauhid bisa jadi itu nanti topik yang akan dibahas ya. Dan diharapkan punya on cam supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang tampan rupawan dan juga cantik jelita di sini ya. Mbak Maula Hanifah mungkin belum bisa on cam ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa on cam ya. Baik, nama saya langsung aja saja ya. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Riyadi. Saya berdomisili di Pondok Ranggon ya. Dan hobi saya adalah membaca gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya tunjuk aja ya. Soalnya ini bukannya secara offline tapi online ya. Takutnya nanti bentrok kan bener ya. Nah, selanjutnya bisa perkenalan dari Mbak Livia Jovanska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Jovanska Dirni. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Hobi saya nonton drakor kayaknya, Pak. Nonton drakor. Wow. Sangat-sangat Korea sekali berarti ya. Lanjut. Itu ada Mbak Anggita Sujiarti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggita Sujiarti, bisa dipanggil Anggita. Saya tinggal di Gang Nyamuk, Pak, Depok, Kota Depok. Hobi saya traveling, Pak, buat healing jalan-jalan, Pak. Jadi suka jalan-jalan ya. Gang Nyamuk kayaknya saya pernah lewat sana kayak. Oke lah lanjut. Itu ada satu-satunya laki-laki yang sangat tampan di situ ada namanya Adi Apriki. Silakan perkenalkan Adi Apriki. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfudin Adi Apriki. Saya tinggal di Tangerang, Pak. Dan hobi saya makan, Pak. Jajan, Pak. Berarti Hobinya jajan. hobinya makan. Biasanya kalau hobinya makan itu badannya agak besar gitu biasanya. Cuman Iya, ini tapi saya kurus, Pak. kurus ya. Kelihatan kepalanya doang gitu nggak kelihatan. Iya. Lanjut itu ada Iin Cindy Lestari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya tinggal di Jakarta Barat. Hobi saya bermain bulu tangkis, Pak. Terima kasih. Baik. Main bulu tangkis ya itu saya jadi ingat sama teman saya namanya Pak Sutaji. Itu juga dia suka sekali main bulu tangkis gitu. Ya lanjut ada Salsa Nabila Balki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Balkis, biasa dipanggil Salsa. Saya tinggal di Bojonggede, Bogor. Hobi saya baca novel. Hobinya Terima kasih, baca, Pak. ya sama-sama. Hobinya baca novel ya. Ya, oke. Lanjut ada Mbak Silvi Apriliani. Ya, lanjut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Priliani. Domisili saya saat ini itu di Kalibata, Jakarta Selatan. Hobi saya itu nyemil makanan. Ya, sukanya ngemil ya. Yang satu Mas Ade sukanya makan, yang ini sukanya ngemil. Ya, mirip-mirip lah ya. Lanjut ada Mbak Widya Rahmasari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Rahmasari. Alamat rumah saya di Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Hobi saya olahraga. Baik. Anak Jaksel ya. Anak Jaksel biasanya bahasa Inggrisnya jago gitu ya. Yang campur-campur aduk kayak Cinta Laura gitu ya. Bener ya? Ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya Siva Fakria. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syifa Fakhria. Saya tinggal di Bogor, tepatnya di dekat Jungle Waterpark. Kalau teman-teman pernah ke sana, rumah saya dekat sana. Terus hobi saya main, bersenang-senang. Berarti ini kurang lebih hobinya healing-healing juga kayak Mbak Anggita Sujiarti nih. Apapun Pak yang buat senang. Wah. Nah, lanjut ada Mbak Maula Hanifah nih tadi yang baru-baru gabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Maaf, suara saya agak-agak pindeng. Perkenalkan, nama saya Maula Hanifah, biasa dipanggil Lala. Domisili saya sekarang di Depok, Beji. Hobi saya dengerin musik, Pak. Teman-teman, terima kasih. Ya, sama-sama sukanya dengerin musik. Oke, ada yang terakhir nih. Alia Rianita Nurhaliza, widih namanya. Luar biasa, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rianita Nurhaliza. Saya tinggal di Bogor, tepatnya di Ranca Bungor. Hobi saya membaca. Wah, berarti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti satu frekuensi sama saya. Saya juga suka baca gitu. Ya, suka searching suka searching di Google aja gitu. Suka baca-baca tentang perbedaan itu saya suka sekali. Tentang psikologi. Kalau baca pikiran suka nggak Pak? Kalau baca pikiran, iya. Kadang saya mempelajari yang dilakukan sama Deddy Corbuzier gitu ya. Iya. Oke, kita intermezzo sedikit ya. Nah, oke kita udah nggak tegang ya. Biar makin nggak tegang lagi, ya kita ada suatu permainan aja ya, suatu permainan. Jadi permainan ini adalah permainan yang membutuhkan intuisi, bukan intuisi, jadi fokus yang sangat luar biasa gitu. Jadi namanya itu adalah permainan dan clue-nya adalah bulan itu bulat ya. Perhatikan clue-nya adalah bulan itu bulat, bulan itu bundar ya. Pertanyaannya 6 ditambah 8 sama dengan berapa? Yang tahu bisa open mic. Saya Pak. Ya, Sipa. 9 tambah 8 jadi berapa? 3 ya Pak. 3, luar biasa. Jangan-jangan semua udah pada tahu nih. Sipa, tahan dulu ya, jangan jawab dulu. Lanjut yang lain ya. Kalau 8 ditambah 1 berapa? Yuk, yang tahu bisa open mic. Kurang tahu, 8 tambah 1 itu 2. Oke, lanjut ya. 9 ditambah 8 berapa? Yuk, mikir keras. 9 tambah 8 itu 3. Gimana? Paham nggak nih? Clue-nya adalah bulan itu bulat. Perhatikan ya, clue-nya bulan itu bulat. Ya. Berarti 0 gitu Pak ya. Kalau 0 ditambah 8 berapa deh? 8 aja gitu. 0 tambah 8 berapa? 2. Salah. 1. 0 tambah 8 itu 3. Belum ada yang bisa ya? Ya, oke. Coba lagi Pak. Saya sudah coba lagi. Oh, udah bisa, Pak. Udah bisa nih. Udah open mic. Saya sudah mencoba untuk menyimak nih Pak. Oke, lanjut ya. Kita coba nih. 9 tambah 6
tambah 8 berapa? 9 tambah 6 tambah 8. Ya, berapa? Livia? 4 bukan 5 Pak? bukan, Pak? Bukan, salah. Livia salah. Widya berapa? 4. 4, betul, 4. Nah, yang belum tahu nanti bisa tanya ke Widya sama Siva ya, gimana caranya ya, biar enggak jadi mimpi tadi di mimpi ya. Apa lagi Pak? Lagi? Oh lagi, oke lagi nih. Lagi ya. 0 ditambah 8 ditambah 9 berapa? Empat, Pak. 0 tambah 8 tambah 9, 4. Iya, betul. Yeay. Udah ya. Yang belum paham nanti bisa tanya, tuh yang bisa jawab ya. Nah, jadi gini, kita lanjut aja ya, kita lanjut ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, ya, kita melakukan studi bimbingan, ada beberapa tahap nih. Ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, tahap kegiatan, dan juga tahap pengakhiran. Nah, tadi yang dari awal sampai tadi kita ice breaking itu udah masuk ke tahap pembentukan ya, tahap awal. Nah, itu akan kita lakukan selama 1 jam gitu. Jadi yang mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya bisa semuanya bisa lancar semuanya ya. Jadi kita bisa ngikutin semua tahap ini gitu. Jadi kita relax aja, kita tidak perlu tegang, yang penting kita aktif aja gitu ya. Karena ini yang dibutuhkan adalah keaktifannya gitu. Jadi ada dinamikanya gitu ya. Paham ya? Nah, oke, dari kan dalam bimbingan kelompok itu terdapat 2 topik ya. Ada namanya topik tugas dan juga topik bebas ya. Nah, topik bebas dulu ya. Topik bebas itu adalah topik yang topik bebas adalah topik yang topiknya dari anggota kelompok gitu, bukan dari pemimpin kelompok. Jadi ditentukan oleh anggota kelompok kalau topik bebas. Kalau topik tugas itu yang topiknya dari saya, dari pemimpin kelompok. Nah, kira-kira kita mau pakai topik tugas apa topik bebas nih? Mau dari anggota kelompok apa dari saya? Ya, diam semua. Ini gimana? Dari saya? Dari anggota kelompok? Boleh dari Bapak aja. Topik tugas Dari aja, Bapak Pak. Dari saya ya. Iya. Jadi gini, kalau topik dari saya, karena kalian itu dari BK ya, jadi saya akan membahas tentang karir di sini. Biasanya kan kalau bimbingan kelompok dilakukan oleh siswa SMP kelas 3 ataupun siswa SMA kelas 3 sama ya. Dan juga penting juga nih untuk para mahasiswa yang biar lebih paham tentang karir gitu, tentang pekerjaan dan juga profesi. Jadi harus paham nih, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya antara pekerjaan sama profesi? Kalau lihat tahu bisa open mic deh. Ada, Pak. Adanya apa? Kalau pekerjaan itu kan apa yang dikerjakan kita itu kan menurut menurut sesuai kebutuhan yang dikerjakan gitu. Kalau profesi kan profesi kitanya apa gitu, ke bidang apa misalnya kayak gitu. Begitu ya. Ada yang lain, mungkin ada yang pendapat lain juga. Bagus banget tadi udah ada pendapat dari Ade Apriki. Selanjutnya mungkin ada yang juga punya pemahaman yang berbeda. Saya, Pak. Oke, Alia. Contohnya ini apa namanya? Profesinya polisi. Terus pekerjaannya dia kayak ngatur lalu lintas, terus apa yang kayak bermasalah gitu Pak, pencuri gitu pokoknya.
Ya, oke. Ada tambahan lagi tuh dari Alia. Mungkin ada yang lainnya, ada lagi pekerjaan sama profesi sama atau tidak atau gimana nih gitu. Aku boleh, Pak. Boleh, Livia. Kalau menurut aku profesi itu kayak suatu pekerjaan yang sudah memiliki keahlian. Jadi kayak kita memiliki keahlian tertentu gitu Pak, itu profesi misalnya. Tapi kalau pekerjaan itu tidak terlalu tidak membutuhkan keahlian khusus. Menurut aku seperti itu. Dari 3 pendapat, kalau disimpulkan emang yang semuanya benar gitu, semuanya benar. Cuman tadi dijelaskan kembali sama Livia Jovanka itu juga paling benar gitu. Jadi dari antara benar ini juga yang benar juga yang paling benar. Jadi ada perbedaannya. Kalau profesi itu lebih ada keahliannya gitu. Jadi antara kan kalian semua adalah jurusan BK, di mana BK itu kan suatu profesi nantinya, bukan pekerjaan. Nah, jadi profesi dan pekerjaan itu dia sebenarnya mirip. Jadi profesi itu adalah pekerjaan, tapi pekerjaan belum tentu itu profesi, gitu loh. Nah, jadi kayak jadi guru BK nih. Kalian kan kalau lulus dari S1 ya bisa lanjut jadi guru BK ya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi sangat udah jelas gitu. Di saat sudah lulus dari S1 BK bisa lanjut jadi guru BK gitu. Tapi kalau misalnya lanjut lagi lebih tingginya untuk jadi dosen BK misalnya, itu pun harus ada pendidikannya lagi gitu. Namanya profesi itu ada legalitasnya gitu. Kan beda kan, misalnya ya bukan kita merendahkan dari pekerjaan orang lain ya. Jadi kita akan bandingin aja antara pekerjaan dengan profesi. Misalnya pekerjaan seseorang punya pekerjaan yaitu kerjaannya adalah kuli bangunan misalnya. Kuli bangunan. Namanya kuli bangunan itu setahu saya emang kalau lebih spesifiknya ada di sipil, di jurusan sipil gitu kan. Cuman ada juga yang memang dia tidak ada pendidikan dari membangun bangunan gitu. Itu belajar otodidak, ya dia hanya tahu ya untuk membuat suatu bangunan tanpa belajar di sekolah gitu. Nah, kalau untuk di sipilnya mungkin dia belajar tentang perbetonan atau juga ada arsitekturnya, ya kan? Ya itu kan jadi profesi gitu loh. Nah, ini berhubung tinggal sedikit lagi kita keluarin aja ya, nanti kita lanjut lagi ya. Ini takutnya kita nggak bahas malah kepotong ya. Kita Boleh, Pak. ya. Bisa, udah bisa. Lanjut ya, bisa on cam semua. Yang bisa on cam silakan on cam ya. Saya izin off cam dulu ya Pak sebentar. Oh iya, silakan. Okay. Ya, baik, tadi dilanjutin ya untuk profesi dan juga pekerjaan. Memang ada kemiripan di situ kan. Profesi ya untuk pendapatan ya. Cuman kalau membutuhkan juga suatu pekerjaan ya. Jadi kayak ada pilot ya sama ini kan karena konselor suatu orang bagus nih. Jelas Pak. Jadi kalau profesi sedangkan pekerjaan kan. Nah, kalau boleh tahu nih dari beberapa orang nih 5, 6, 7, 8, 9 orang. Nah, 9 orang semua dari kecil kan punya cita-cita pasti beda-beda ya. Di saat SD punya cita-cita A, pengen jadi dokter, ternyata udah masuk SMP, akan jadi guru, misalnya gitu kan, atau agak dewasa lagi pengen jadi polisi dan sebagainya, gitu. Nah, emang kita juga kadang dalam karir itu bisa berhubungan dengan hobi juga, gitu kan. Ya, apalagi yang namanya hobi yang dibayar itu kan kayaknya enak banget kan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, saya mau nanya nih ke semuanya nih, kenapa dari sekian banyak jurusan, sekian banyak pekerjaan, kenapa ambilnya BK gitu? Ya, kalau saya bisa bertanya sama Sylvie Apriliani, ya, kenapa milihnya BK? Kenapa nggak jurusan lain gitu? Kenapa, Sylvie? Silakan.
alasannya milih BK karena emang pilihan kedua setelah PGSD ya, karena kan waktu itu pengen milihnya pendidikan guru sekolah dasar, cuman nyari-nyari yang sembari kerja itu jarang gitu. Udah akhirnya BK, karena BK juga apa ya, senang juga sih kayak mempelajari ilmu kepribadian manusia gitu kan, seseorang gitu, senang aku gitu. Begitu ya alasannya karena awalnya masuk PGSD ternyata masuk ke BK karena suka juga dengan kepribadian orang lah gitu ya. Karena saya juga suka psikologi kepribadian orang, saya juga suka. Jadi makanya saya suka baca buku psikologi sama BK kayak gitu. Ya, lanjutnya terima kasih banyak untuk Silvi untuk pendapatnya. Dan selanjutnya Ya, ada Livia Jovanska. Kenapa milihnya BK nih? Kenapa? Kenapa alasan saya milih BK? Karena ya seperti yang hampir sama seperti Kak Silvi tadi sampaikan, kayak mengetahui tentang kayak pengen mengenal tentang kepribadian orang, karena saya dulu sering banget suka salah menilai orang ya Pak. Maksudnya kayak saya pikir orang itu baik, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Terus saya pikir orang itu kayak tidak jahat gitu. Ternyata jahat ternyata baik gitu. Jadi kadang kayak saya harusnya yang mengenal, kayak saya harusnya lebih tahu gitu gimana caranya saya belajar untuk mengenal hal tersebut, makanya saya memilih untuk masuk ke bimbingan dan konseling gitu. Luar biasa untuk penjelasan dari Livia Jovanska ya. Lanjutnya ada dari Iin Cindy, mungkin punya pendapat yang agak berbeda lagi nih dari kedua orang ini. Silakan. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam. Alasan saya mengambil jurusan BK ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kepribadian saya, terutama dalam hal emosi sih, Pak. Tentang hal emosi. Wah, karena saya pernah baca juga emosi itu bukan hanya marah-marah aja, tentang dia sedih, dia gembira dan sebagainya macam, kayak emoticon di WA itu semuanya ekspresi dan emosi semua gitu. Bener ya? Di BK begitu ya? Iya, benar, Pak. Oh gitu, baik. Itu aja, jadi mau memperdalam tentang emosi gitu. Karena emosi kalau kata Romy Rafael itu energi motion, jadi energi karena adanya suatu pergerakan karena adanya energi, jadi emotion gitu kalau kata Romy Rafael gitu ya, alam bawah sadar. Dan oke, lanjut. Terima kasih untuk Iin. Selanjutnya dari Salsa Nabila Balkis, ya kenapa milihnya BK nih? Kenapa? Jadi sebenarnya saya itu nggak mau masuk BK, Pak. Jadi pilihan pertama saya itu ilmu komunikasi. Karena kan saya dulu SMK-nya multimedia ya. Jadi satu jalur tuh ilmu komunikasi sama multimedia. Nah, karena masalah perekonomian dan juga ada satu hal, akhirnya saya nggak jadi. Nah, saya kan gapir ya Pak ya. Istirahat 1 tahun, akhirnya dari 1 tahun itu saya mikir kayak, oh kayaknya harus cari jurusan yang emang berguna juga nih buat orang di sekitar saya, bukan buat saya juga. Karena kan kayak saya seorang perempuan, terus yang nantinya nggak selamanya di dunia kerjaan gitu loh Pak. Begitu ya. Jadi bisa buat keluarga kecil saya nanti. Jadi kayak merasa salah jalur nggak nih dari multimedia ke BK gitu kan, karena jauh nih. Apakah sekarang udah menikmati atau mendalami BK atau kayak gimana? Dibilang salah jalur enggak, menikmati juga biasa aja. Jadi masih biasa aja sih. Masih biasa sampai saat aja. ini. Berarti Iya. belum menemukan. Masih bisa-bisa aja. Berarti belum menemukan jati diri BK di sini nih. Belum terlalu. Mungkin nanti ada saatnya ya. Iya, karena kan emang tujuannya sebenarnya bukan buat BK gitu. Baik. Oke, lanjut ada Alia Rianita. Kenapa milih BK nih? Pak. Kalau saya curhat boleh nggak Pak?
Ya, boleh curhat Mama Dede, silakan. Enggak, jadi awalnya tuh waktu SD sampai SMA lah ya, cita-citanya jadi dokter gigi. Cuman ya kan kalau kedokteran lumayan mahal juga dan susah ya. Akhirnya saya coba PTN. Alhamdulillah keterima. Cuman karena jauh di Malang, tepatnya di Brawijaya, jadi nggak diizinin karena saya anak perempuan satu-satunya. Ya udah tuh, karena pas SMA saya dari SMP saya ikutan PMR, kesehatan gitu kan, PMR. Akhirnya ikut ke Poltekkes. Alhamdulillah keterima di keperawatan. Cuman ternyata nggak diizinin sama ayah saya. Katanya kalau misalnya keperawatan, nanti kalau kamu udah punya anak kamu libur, kamunya kerja gitu. Karena kan bagaimanapun juga seorang ibu harus ngurusin anak gitu deh Pak. Pokoknya ya udah, akhirnya saya kerja dan ditunda selama 2 tahun. Nah, pada saat bekerja kan di lingkungan kerja banyak ya Pak sifat-sifat orang, karakter orang, kepribadian orang. Terus dan melihat perkembangan zaman, sekarang banyak anak-anak yang tidak seusianya gitu loh. Psikologi perkembangan anak dan remaja, psikologi tentang anak dewasa, seperti itu. Oke, berarti sangat complicated ya. Jadi di saat mau masuk ke jurusan ini ternyata ada aja halangan gitu ya. Tapi finalnya masuknya BK ya. Emang begitu. Jadi rahasia Allah itu luar biasa gitu. Kadang bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Iya, gitu kalau lebihnya ya. Nah, lanjut nih. Ada Siva. Lah, Siva ada? Masih ada Siva? Ada, Pak. Nah, Siva, kenapa nih dari sekian banyak jurusan kok ambilnya BK? Kenapa nih? Aku juga mau curhat aja deh kalau gitu, kita sharing. Boleh, jangan. Jadi aku juga sempat gap year dan udah pernah kuliah juga. Sebelum itu aku udah D1 administrasi perkantoran. Terus dan sebenarnya aku tuh dulu tuh takut nikah dan takut ngebesarin anak. Kayak anak gue nanti aku bisa nggak ya gitu ngedidik anak dengan baik, terus dan lain sebagainya. Intinya singkat cerita aku udah lulus hampir lulus D1, itu lagi TA, tugas akhir, lagi nyusun tugas akhir. Di situ ada temen juga yang dia di BK. Terus ya sebenarnya kan ketakutan itu ya harusnya dilawan gitu loh. Jadinya aku nyari jurusan yang yang masuk lah dengan keluarga gitu, tentang perkembangan dan lain sebagainya. Nah akhirnya aku cari tahu tentang BK ini. Sebenarnya lebih masuk, kalau misalnya tentang perkembangan anak itu lebih masuk ke psikologi anak kan. Tapi psikologi anak itu yang namanya psikologi lumayan biaya pendidikannya. Terus ya akhirnya pas tahu tentang makul BK itu ternyata ada konseling keluarga juga gitu. Terus tentang perkembangan pertumbuhan dari anak 0 sampai remaja dan dewasa gitu. Itu makin tertarik. Jadinya akhirnya aku memutuskan buat kuliah di BK. Nah, alhamdulillahnya juga pekerjaanku setelah lulus itu menunjang keingintahuan aku gitu loh. Menunjang perkembangan aku untuk lebih tahu tentang perkembangan anak, terus konseling keluarga gitu-gitu. Jadinya alhamdulillah dimudahkan begitu. Tapi minusnya jadinya pas masuk ke BK itu kan sebenarnya BK ini kan lebih ke yang namanya konseling itu kan, dan dia SPD gitu kan. Nggak tentang perkembangan aja, tapi gitu deh, tentang model-model
maksudnya banyak yang iniin sama BK, nggak ngejurus tentang perkembangan aja gitu. Wah, ternyata complicated gitu. Seru juga, alhamdulillah. Udah gitu aja. Iya, berarti awalnya kayak seperti kekhawatiran ya, nanti kalau punya anak bisa ngurusin nggak nih, gimana cara didiknya gitu kan, gitu ya kalau lebihnya. Tapi alhamdulillah bisa masuk BK, dan BK juga sebenarnya kita belajar juga kan namanya psikologi, bener ya. Di BK itu ada belajar psikologi, cuman psikologinya terbatas, jadi nggak secara full menyeluruh kita belajar psikologi. Cuman ya kita belajar, karena BK itu setahu saya ya, BK itu adalah cabangnya dari psikologi, jadi masih ada sangkut pautnya dengan psikologi gitu. Ya terima kasih Dok Siva. Nah selanjutnya nih ada Anggita Sujarti nih. Lanjut nih, kenapa milih BK nih? Ya, Pak, sebenarnya tuh saya masuk salah jurusan, Pak. Salah jurusan, waduh kacau. Terus? Ya, sebenarnya tuh pengennya tuh jadi ngambilnya jurusan yang bahasa Arab, Pak. Karena saya adanya di basic situ sebelumnya. Oh. Nah, setelah itu orang kantor saya bilang, ya udah kamu ngambil yang bisa buat megang-megang buat sebagian kayak ngebantu dia juga, Pak. Kayak buat kayak psikotes gitu, Pak, katanya usahain sampai S1 nanti sebagai dibantu sama dia, Pak. Nah, karena dorongan dari orang kantor juga, ya saya mau nggak mau, Pak, jadi masuk BK. Gitu. Tapi sekarang juga udah mulai saya terapin nih, Pak, di rumah tangga kecil saya, Pak, kan saya juga ada anak satu, ya jadi ya alhamdulillah bermanfaat juga sih, Pak, makin kesini ya, Pak, ya. Jadi itu alasannya. Oke, baik. Jadi bermanfaat juga ya di saat udah punya anak, kita bisa didik anak nih karena kita belajar psikologi anak juga, kan gitu kan ya Mbak Anggita? Iya betul, Pak, manfaat sekali ternyata, Pak. Nggak nyesel jadinya, Pak. Nah, makanya saya juga gini-gini juga masih belajar gitu psikologi tentang BK. Terus saya juga mempelajari karena seru aja gitu, karena tentang manusia tuh nggak ada habisnya. Karena manusia itu bukan seperti matematika yang ada akhirnya gitu, walaupun banyak cara. Tapi kalau psikologi itu ilmu kejiwaan tuh susah untuk apa ya, final itu nggak ada gitu, susah. Cuman emang serunya di situ gitu. Mungkin selanjutnya ada Mbak Maula Hanifah nih akan menjelaskan kenapa pilih BK. Oke. Kalau apa ya, alasan saya ngambil BK sih sebenarnya sampai saat ini belum ketemu ya, Pak. Karena BK itu benar-benar out of the box sih di kehidupan saya. Nggak masuk wishlist malah jurusan BK itu sebenarnya. Karena dulunya kan pengen ngambil hukum di salah satu univ swasta. Cuman karena terkendala jarak, akhirnya cari yang dekat, ketemunya di kampus yang sekarang. Terus karena nggak ada di kampus yang sekarang nggak ada hukum, jadi ya udah mau nggak mau ambil BK karena dulu di SMA sempet sih ada terbesit kayak penasaran BK itu kayak gimana sih. Bahkan waktu saya SMA pun saya nggak tahu kalau ada prodi BK. Terus pas saya daftar di SMA di univ saya yang sekarang, saya tahu ada BK. Terus kayak ada loh ternyata prodi BK. Terus ya udah masuk. Tapi ya gitu hampir sama kayak Mbak Salsa sih, belum nemu yang tek-teknya tuh belum. Jadi jalanin aja. Selanjutnya terima kasih untuk Mbak Maula ya. Selanjutnya ada Mbak Widya Rahmasari. Masih ada Widya Rahmasari? Wah, sepertinya sedang ada kendala ya. Ada yang belum? Ada Apriki. Ada Apriki masih ada. Mas Ade Apriki masih ada. Iya, Pak. Ya kalau boleh tahu dari sekian banyak jurusan kenapa Mas Ade itu pilih BK nih? Kayaknya ada soul sendiri atau gimana nih langsung BK nih? Sebenarnya sih saya hampir sama sih, Pak, kayak Maula sama Salsa, Pak. Ya Sama gitu, Pak. Gimana ya samanya di mananya nih? Ya apa? Kayak sebenarnya bukan salah pilih jurusan juga, tapi saya sih pengennya kayak udah dipelajarin aja gitu. Sebenarnya belum kayak mendalami juga di dunia BK tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya saya tuh basicnya awalnya kayak
pengennya di ini sih Pak, di IT, di komputer gitu. Cuma nggak tahu kenapa saya juga kayak oh yaudah milih ini aja BK gitu pas daftar di Unindra. Jadi ya sampai sekarang juga saya jalanin aja gitu. Gitu. Oke. Iya. Tapi ya selama belajar makin ke sini kan secara otomatis ya walaupun hati merasa itu kayak kurang pas masuk BK, tapi secara langsung juga kan mempelajari BK kan. Kayak tidak Tapi alhamdulillahnya juga Pak, alhamdulillahnya juga sih ini buat pelajaran untuk diri saya sendiri juga sih Pak di BK itu. Bukan hanya untuk orang lain tapi diri sendiri juga ada manfaatnya gitu Pak. Ya betul. Mungkin gini ya, terima kasih ya Ade Apriki. Mungkin gini, kayak semasa sekolah dulu ya, mungkin image dari BK, dulu bukan BK ya, BP, guru BP itu kayak apa ya, kayak serem gitu, polisi sekolah dan sebagainya gitu. Kayak galak, terus sampai kalau orang yang awam bilang, jadi guru BK itu harus galak gitu misalnya. Kayak dulu kan emang kayak guru yang sangat ditakuti di sekolah gitu. Nah, kayak ada juga yang bilang bahwa BK itu adalah guru yang tidak ada kerjaannya. Ada bilang gitu kan orang awam yang tidak mengerti. Nah, menurut kalian semua nih selama belajar BK, seperti itu atau tidak nih? Apakah BK kerjaannya cuma nyantai aja? Atau gimana nih selama belajar di BK? Ya gimana? Kalau Silvi gimana? Sama nggak persepsinya kayak dulu, BK dulu itu seperti itu gitu? Beda sih Pak, kan karena waktu dulu SMK tuh kan guru BK-nya aktif ya. Beda kayak di SMP. Jadi ya gitu yang tadi dibilang bahwa kalau lihat temen keluar masuk ruang BK pasti ada masalah gitu kan bawaannya. Tapi ternyata pas udah dipelajarin di sekarang tuh ternyata nggak semua orang atau anak-anak yang keluar masuk ruangan BK tuh bermasalah gitu. Tapi kadang ada yang mereka kayak curhat, kan bukan berarti curhat itu bermasalah kan, gitu sih Pak. Oke, benar ya, kayak gitu ya. Jadi kalau saya baca biasanya yang kayak gitu guru BK seperti itu biasanya basicnya itu bukan dari BK itu dari mata pelajaran lain. Cuman ya kasarnya kayak dicomot buat ambil ke BK karena BK itu biasa dianggap sebelah mata, kayaknya kerjaannya ngapain sih, cuman ngurusin yang bermasalah aja. Padahal kalau saya pelajari itu nggak seperti itu, benar ya? Gitu. Jadi ya buat para mahasiswa BK harus tetap belajar dengan baik seperti apa BK gitu supaya buat kedepannya itu image seperti itu tuh yang buruk itu jadi baik. Jadi kalau BK itu ya baiknya jadi kayak peri lah di sekolah itu. Jadi kayak lebih suka orang tuh curhat ke BK, ke guru BK, lebih suka masuk BK gitu. Jadi image BK itu nggak buruk. Harusnya tuh gitu. Nah, tahu nggak untuk kalian semua dari BK itu, lulusan BK itu tidak selamanya S1 BK jadi lanjut ke guru BK aja. Ada kerjaan lain, ada profesi lain yang bisa menyangkut atau berhubungan dengan BK. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Selain menjadi guru BK, profesi apa nih untuk lulusan S1 BK? Coba yang tahu bisa open mic. HRD, Pak. HRD, ya betul. Bisa ya. Ada lagi nggak? Terjadi itu Pak, apa namanya? Pasti astagfirullahaladzim namanya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi. Ya, dari pusat rehabilitasi. Nah. Kepala sekolah bisa. Sekolah. Terus jadi. HRD juga bisa Pak. Iya. Iya. Jadi konsultan bimbel. Ya, konsultan pendidikan, ya betul. Jadi kita nggak terpaku untuk bisa jadi guru BK aja, karena ada banyak juga gitu profesi lainnya gitu. Ini ngomong-ngomong masih kepanasan ya. Ini hawanya masih panas ya. Gerah banget Pak. Perubahan iklim kayaknya nih. Ada tambah 2 Celsius kalau nggak salah. Sampai pertengahan Mei katanya Pak. Kalau di Mei, waduh.
Ya, jadi gitu, namanya BK, lulusan BK nggak selamanya harus kita jadi guru BK. Nggak, ada hal juga, banyak profesi yang bisa kita ikuti nih. Ya, salah satunya yang hipnoterapis juga bisa, gitu. Cuman kalau bisa jadi hipnoterapis gitu, harus ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya, gitu, untuk memperdalaminya. Bukan berarti lulus S1 bisa masuk ke, tadi rehabilitasi, nggak gitu juga, gitu. Pasti ada pendidikan lainnya, gitu kan. Dalam BK, setahu saya juga kan ada namanya PPK ya, yang program konselor gitu kan ya. Nah itu juga salah satu syarat juga untuk jadi konselor gitu, untuk bisa praktek sendiri, buka praktek gitu kan. Nah, berbagai kerjaan, maksudnya profesi. Jadi kita nggak terpaku untuk menjadi guru BK aja. Cuman kalau saya juga punya teman guru BK, kata dia untuk slot jadi guru BK itu sebenarnya banyak. Cuma yang minatnya belum tentu banyak gitu. Padahal di sekolahan, semua sekolahan, bahkan di SD pun kata dia sekarang udah ada guru BK gitu. Jadi untuk para mahasiswa lulusan S1 BK, ya untuk jadi guru BK insya Allah pasti bisa nantinya. Setelah lulus bisa langsung jadi guru BK gitu. Selain itu juga kan ilmunya juga sangat bermanfaat ya. Selama belajar dari semester 1 sampai semester 8 kan, sampai lulus dan sebagainya, ilmunya pun akan dipakai selama sehari-harinya gitu, selama hidupnya gitu. Jadi banyak banget gitu. Cuman ya gitu, untuk bisa mengikuti semuanya, jadi kan udah nggak ada nih, jadi kan. Nah itu juga bagian juga bisa psikologi aja, lulus stasi juga ya. Jadi BK juga bisa, ada juga bisa praktek sendiri. Ya, jadi kalau mau buka praktek sendiri jadi konselor gitu, itu harus ada izin dari APKI-nya, atau kita masuk lulusan S1 bisa masuk IKI gitu kan, Ikatan Konselor Indonesia. Nah, jadi gitu. Jadi berbagai pekerjaan yang bisa kita lakuin gitu kan, berbagai profesi. Jadi BK itu adalah satu ilmu juga ya, cabang dari psikologi, itu berhubungan dengan manusia, mempelajari tentang manusia, tentang karakter, kepribadian, juga dari perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut, semuanya dipelajari gitu. Konselor juga konseling keluarga, dan juga konseling anak dan sebagainya juga kita izin juga. Anak BK nih, mahasiswa BK pasti mempelajarinya gitu. Jadi saran saya bisa pelajari dengan baik tentang perbekaan seperti itu. Ini profesi. Jadi selanjutnya bisa juga dari S1 BK bisa lanjut ke S2-nya, S2 BK. Dan ikut PPK untuk ada gelar konsnya di situ kan. Jadi konselor, juga bisa lanjut juga S3-nya BK juga. Dan siapa tahu dari Anda semua di sini bisa salah satunya bisa menjadi dosen kan ke depannya, kita tidak ada yang tahu kan. Ya, rencana Allah itu sangat luar biasa, jadi kadang kita tidak paham dengan jalurnya, tapi endingnya itu akan terbaik buat kita. Gitu. Jadi ingat kalau profesi dan pekerjaan memang mirip, tapi pekerjaan belum tentu profesi ya, sedangkan profesi itu adalah bagian dari pekerjaan. Nah, untuk kalian semua para mahasiswa BK, ya calon-calon konselor semua insya Allah, dan juga sukses semuanya, lanjut dari S1 bisa lanjut S2, S3 dan sebagainya, ikut pelatihan, terus tambah WPKNS-nya, dan semoga yang dijelaskan di forum ini, di bimbingan kelompok ini, itu menjadi suatu wawasan untuk kalian semua, para mahasiswa BK, untuk tetap maju, untuk tetap belajar. Jadi jangan sampai namanya belajar BK, sudah menjadi guru BK, terus kita stop belajar. Itu bukan seperti itu ya, tapi kita tetap belajar, ya, belajar, tambah wawasannya, karena semakin bertambahnya usia, makin bertambahnya perkembangan zaman berbeda, maka pengetahuan pun akan berbeda. Karena kita nggak tahu nih BK ke depannya seperti apa. Insya Allah BK itu akan terus dibutuhkan oleh pekerjaan apapun. Itu tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di industri. Gitu. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dalam
bimbingan kelompok ini. Semoga bermanfaat semuanya, semoga bisa menambah wawasan. Ya, amin. Ya, selanjutnya karena bisa kita akhiri semuanya dengan doa. Ya, silakan Mas Ade Apriki bisa pimpin doa untuk pengakhiran. Baik, Pak. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah habis ya. Kita langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk semuanya yang bisa gabung ke forum ini, ke bimbingan kelompok ini tanpa adanya paksaan, semuanya masih dalam sukarela. Kita belajar, kita menggunakan dinamika kelompok ini dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.